Di kesempatan kali ini saya sedang bersama dengan seorang yang sudah ahlinya ahli. Ini saya berada di Radio Dais Semarang. Sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Konan. Yeah. Selamat datang Bapak Konan, selamat malam. Selamat malam. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya Pak? Baik, Tias baik ya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Boleh Bapak memperkenalkan diri dulu supaya teman-teman bisa tahu. Oke. Ya, teman-teman semuanya yang sedang melihat ataupun mendengar, kita nanti akan coba memberikan sesuatu hal kepada kalian. Jadi di sini nanti Tias akan mengajak kita semuanya, dan tentunya juga saya pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Konan. Kalau mungkin teman-teman semuanya pada bertanya-tanya mungkin ya, nama Konan tuh nama apaan gitu kan? Masa orang tua zaman lampau gitu kan udah nama Konan, keren banget kayak nama-nama anak zaman sekarang kan ya? Ya sebenarnya Konan itu dari nama panjang saya Eko Ananto. Nah saya ambil Konan kan kayak gitu. Nah orang tua saya juga nggak menduga bahwa akan bisa diambil nama Konan. Jadi sedikit cerita, Konan itu nama yang saya pakai ketika saya memulai untuk belajar bersiaran, Tias. Jadi waktu itu di SMK 1 kebetulan saya pun juga mengajar di sana saat ini pula. Itu kita ada 3 orang siswa yang namanya Eko semuanya. Lah kan nggak mungkin, nggak asik kan bersama saya Eko 3 kan kayak gitu, trio Eko dong nanti kan nggak asik. Akhirnya kita semua berpikir pakai nama apa ya dan sebagainya. Kita memang mulai dari kata tuntutan akhirnya menjadi sesuatu hal yang ibaratnya kita keluar kreatifnya. Ya udah aku buat deh Eko Ananto, kotak-atik dapatlah nama Konan kayak gitu. Padahal nama Konan itu sendiri saya inisiatif, nggak berpikir saya ngefans sama tokoh kartun Conan tau? Oke. Sebelumnya lagi sebenarnya ada tokoh Conan dengan perawakan yang besar, badannya suspek kan kayak gitu kan kayak gitu. Kalau suspek itu kan kotak-kotaknya ada banyak gitu. Saya kotaknya cuma 1 kayak gitu. Nah jadi ibaratnya disitulah awal mula kan seperti itu. Nah saya sekarang aktif masih di Radio Dais gitu kan. Jadi untuk teman-teman semuanya kalau ke Masjid Agung Jawa Tengah silahkan mampir ke Menara Al Husna lantai 1. Nanti kalau pas saya tugas ada silahkan untuk kita ngobrol-ngobrol sharing-sharing. Itu dari tahun 2006. Ya, jadi ini mau 14 tahun saya di Radio Dais dan juga aktif ngajar di SMK 1 mulai tahun 2017 hingga saat ini. Gitu perkenalan awalnya, Tias. Gitu. Berarti udah lama ya Pak berkecimpung di dunia penyiaran ya, gitu ya? Cukup lama ya, kalau bilang lama ya relatif juga kan kayak gitu. 13 tahun, waktu yang ibaratnya nggak menduga bisa eksis sampai saat ini gitu kan. Di tengah ibaratnya radio yang semakin mungkin ada yang bilang sudah mulai ditinggalkan, tapi ada juga yang bilang radio itu nggak ada matinya seperti koran gitu. Tadi Bapak bilang radio itu sudah mulai ditinggalkan. Itu kan perbedaan siaran yang dulu sama sekarang jelas berbeda ya. Itu bedanya bagaimana Pak? Oke. Kalau ngomongin beda dulu sama sekarang tuh, kalau saya mengingat waktu saya masih SMP dengerin radio, terutama pakai itu radio manual itu puter kayak gitu. Pokoknya kalau lagu dengerin. Kalau penyiarnya ngomong ganti gitu terus kan kayak gitu sampai hafal saya radio. Dan SMP itu kebetulan saya masih ibaratnya di masa radio jaya-jayanya. Ketika itu mau kirim salam beli kertas request ya. Untuk teman-teman semuanya yang mungkin anak zaman sekarang, kertas request apaan? Jadi dulu tuh beberapa radio menjual kertas-kertas request. Itu ada yang mungkin harganya bervariatif gitu kan ya. Ada yang mungkin 100.000 atau mungkin 2.000 dapat 3 dan lain sebagainya. Saya agak lupa. Yang pertama pakai itu. Yang kedua pakai SMS. SMS waktu itu mahal ya gitu kan. Itu orang tua yang punya HP gitu kan, pinjem gitu. Kalau enggak punya keberanian banget ke warnet. Warung telepon ya kayak gitu kan. Itu telepon. Saya pernah gitu ke salah satu radio Semarang juga, telepon grogi banget gitu. Mau ngomong apa? Kan iseng lah kayak gitu. Iseng pingin ngomong, pingin request, kirim salam.
harapannya seperti itu. Tapi di harapan sisi lain, moga-moga nggak masuk gitu kan. Masuk, bingung kan harus ngomong apa gitu kan. Akhirnya, oh ya ini terbata-bata, bingung, kirim salamnya anak SMP, pikirannya pasti cuman teman-temannya, iya kan kayak gitu. Ya udah, itu dari zaman dahulu. Kalau nggak dengerin pakai radio itu manual nggak mungkin. Kalau sekarang kecanggihan teknologi emang dahsyat, luar biasa banget ya. Kalau Tia sendiri dengerin pakai apa sekarang? Biasanya di YouTube sih. YouTube malahan ya. Waduh, kalau YouTube itu mungkin udah sekarang metode radio bersiaran sudah pakai kamera yang disambungin terus live ya. Iya, live. Seperti itu, asiknya seperti itu. Jadi real time dan juga lihat. Oh, penyiarnya ini. Mungkin kalau dengerin apa lihat YouTube mungkin Nikta Gina terus Desta dan sebagainya gitu, tahu gitu. Kalau dulu gini ada sensasinya Tias. Jadi ketika orang dulu dengerin radio itu memunculkan theater of mind. Jadi dengerin sosoknya yang kayak gimana sih gitu kan, penasaran gitu ya. Iya, sering gitu dapat cerita itu, apalagi senior saya itu ketika ada fans yang datang terus habis itu siapa sih si ini dan sebagainya, itu memang unik-unik, apalagi cowok mungkin difansin sama cewek gitu kan gitu, ya. Gitu. Tapi dilihat dulu, ini cerita real gitu kan. Senior saya tuh kelihat ditemuin, mau ketemu siapa, ketemu mas ini gitu kan. Kalau cantik ngaku memang dia gitu ya, kalau enggak oh tunggu ya orangnya lagi keluar gitu kan. Kayak gitu. Jadi ya maksudnya itu salah satu unik-uniknya aja sih ya kan kayak gitu. Terus juga asiknya dulu, wow, benar-benar ada fans garis keras dari dulu Tias. Jadi fans garis keras maksudnya adalah mereka bawain sesuatu hal kepada orang yang difansin, idolanya gitu kan. Wah, saya sempet ngalamin walaupun cuman beberapa tahun itu kan, dibawain makanan, dimintai foto, tanda tangan kayak gitu. Saya cuman ini beneran kayak gitu. Mas Konan minta dong. Iya kayak gitu. Saya sampai ketemu tuh, saya bilang yang bilang temennya, Mas Konan ini ngefans sama Mas Konan kan kayak gitu. Terus saya bilang, mana, jangan diem aja dong kayak gitu. Terus nggak usah ngefans, mending temenan kan bisa gitu. Tapi dulu saya nggak pernah modus gitu, nggak pernah. Dari dulu ibaratnya ya udah nating tulus aja lah kan kayak gitu. Tapi kalau cantik ya siapa tahu lah nggak kayak gitu. Jadi iya kesempatan lah yang kayak gitu. Jadi berusaha tetap kan kayak gitu. Ibaratnya sambil menyelam minum air gitu kan. Jadi perbedaan gitu Tias. Jadi kalau sekarang itu kita bisa melihat secara langsung, mungkin kehilangan theater of mind-nya, tapi akan digantikan dengan kualitas yang lainnya. Sebenarnya radio ini nggak bisa ditinggalin, tapi diperbaharui kalau bahasa saya. Dulu modelnya ibaratnya hanya mendengarkan melalui manual FM, sekarang terbantu oleh streaming, terbantu oleh YouTube seperti Tias bilang tadi. Jadi kita di industri radio itu sebenarnya nggak ada matinya, cuman kreatifnya yang memang harus out of the box banget kan kayak gitu, menyesuaikan kondisi yang zaman sekarang. Kayak Tias nggak mungkin radio hanya isinya cuman requestan doang kayak gitu. Requestannya harus kreatif, yang seperti apa dan bagaimana ngajak kepada pendengar kan kayak gitu. Itu Tias kalau bedanya radio zaman lampau dulu atau zaman sekarang. Melihat dunia digital yang semakin marak ini, Bapak, bagaimana sih dampaknya terhadap dunia penyiaran sekarang? Apa yang terjadi, negatif atau positifkah? Oke, kalau dunia radio dengan dunia digital sekarang. Digital ya, oke. Digital itu memungkinkan kita dengerin musik maksudnya. Larinya kemana? Spotify. Terus saya pribadi suka dengerin melalui aplikasi Langit Musik dan masih banyak lagi. Nah itu pasti generasi saat ini berpikir, aku mau dengerin lagu ngapain harus ke radio? Iya gitu kan. Tapi ada satu unsur yang nggak bisa gantikan perannya, yaitu unsur surprising nih. Dalam arti radio muterin lagu nih, umpamanya suka lagunya siapa?
Kalau saya Apa? random aja Nah, sih. random ya, lagu Indo ataupun manca, bahkan K-pop mungkin ya. Iya. Anak sekarang saya nggak tahu K-pop tuh positif negatifnya kan pasti ada. Ya, Iya, semuanya pasti semuanya ada. ada. Ya kayak gitu. Tapi ketika kita memutar radio, terus di situ keluar lagu yang kita suka, kan kayak gitu. Nah. Ini lagunya sambil nyanyi gitu kan. Betul. Tapi kalau umpamanya di Spotify, Joox dan sebagainya, kita bisa bikin playlist sendiri tuh. Ya. Sampai hafal. Oh, habis ini lagunya Ini. si ini, yang ini. Ini, Jadi, ini. biasa aja lempeng sambil nyanyi. Tapi kalau di radio, kan kayak gitu. Kadang kalau mungkin generasi saya kan kayak gitu, ketika dengerin radio baik di radio mobil ataupun di tempat lain kan kayak gitu, sambil keinget gitu. Saya pribadi sama istri mungkin kalau di perjalanan kan kayak gitu pakai radio mobil terus ini nyanyi kan gitu, walaupun suara saya kalah, masih lebih bagus suara istri saya yang penyanyi kan kayak gitu. Dalam arti memang lagu ini nyanyi kan kayak gitu. Kalau orang suka nyanyi mah nggak perlu teknik-teknik, memang pencarian bakat kan kayak gitu. Yang penting ini, habis itu yang dikeluarkan bukan hanya suara, tapi aku waktu dulu tuh dengerin lagu ini pas ini ada memori nostalgia. Nah, di surprising nostalgianya pasti ada kan seperti itu. Jadi itu yang nggak bisa tergantikan kalau dalam ini perkembangan. Tapi juga dengan unsur digital saat ini memungkinkan radio, sudah banyak sekali teman-teman saya yang ada di Jawa Barat, Jawa Timur menggunakan ibaratnya audio yang terbaik, dalam arti ketika dengerin radio sudah disupport dengan unsur digital. Beda banget ketika mendengarkan dengan frekuensi modulasi atau FM. Jadi ketika headphone, headset atau bahkan speaker terdengar di HP terutama, itu lebih mantep, lebih kalau kita bisa membedakan antara musik yang ini kualitas high ataupun musik yang biasa, kita bisa tahu. Dan situlah supportingnya atau keberagamannya yang bisa didukung dari hadirnya digital ini, Tias. Gitu, seperti itu. Intermezzo dulu ya Pak. Sebelumnya Pak Conan itu aslinya mana ya? Oke. Kalau saya asli Semarang, asli benar-benar Semarang. Iya. Itu mungkin kalau orang Semarang atau orang Jawa bilang medoknya kan kayak gitu. Udah mulai saya hilangkan sedikit demi sedikit ya, dengan terbiasa ngomong bahasa Indonesia yang kayak gitu. Terus juga penyampaian kepada orang di sekeliling saya. Memang kalau saya lahir dari ibu orang Palembang, bapak saya orang Temanggung gitu kan. Walaupun keluarga besar saya yang dari bapak saya adalah penganut kuat bahasa Jawa gitu, tapi karena saya harus membiasakan diri di radio dengan bahasa Indonesia, bahasa pemersatu, yaitu saya menggunakan sering bahasa Indonesia. Ya memang kita nggak boleh banget ninggalin bahasa Jawa. Kalau untuk teman-teman semuanya bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Indonesia, itu lebih baik kayak gitu. Melihat di era seperti ini Pak, era pandemi gitu loh Pak, apa sih yang terjadi di dunia penyiaran Pak? Apakah berpengaruh dampaknya? Oke. Kalau dampak pasti ada, dan kemarin kebetulan juga ada video conference dalam arti dengan teman-teman KPID Jawa Tengah dan kayak gitu. Kita semuanya juga mengutarakan apa sih yang bisa diperbuat dan dampaknya bagi insan media itu, terutama kami pihak radio pasti merasakan dampak, yaitu pertama hilangnya hilangnya beberapa orang yang biasa atau beberapa institusi yang biasa untuk bekerja sama memasang iklan. Itu beberapa radio sampai sebenarnya kejadian pemecatan ataupun hal lain, pengurangan karyawan dan sebagainya juga terjadi di beberapa teman-teman yang ini. Kemarin juga info ada salah satu radio di Kediri kalau nggak salah, itu juga akhirnya tutup, gulung tikar dan kayak gitu. Saya nggak tahu apakah karena pandemi, tapi pandemi ini membuat akhirnya memutuskan untuk tutup dan seperti itu. Jadi dampaknya pengurangan jam kerja. Saya pernah waktu itu awal-awal saya dikurangi jam kerja dan kayak gitu. Karena dengan berkurangnya jam kerja, berkurang juga untuk pendapatan, berkurang juga untuk perusahaan untuk mengeluarkan budgeting dan seperti itu. Jadi yaitu dampaknya akhirnya yang kena. Nah, perusahaan harus melakukan hal tersebut karena tidak adanya pemasukan kayak gitu. Mungkin bisa survive
2-3 bulan. Tapi kalau diteruskan, wow, ini mana ada yang kuat kan seperti itu. Gaji tetap kayak gitu, pemasukan hampir nggak ada kan seperti itu. Pemasang iklan, mau masang iklan, produknya juga terhenti, nggak begitu banyak yang beli dan lain sebagainya. Makanya ini faktor yang sambung menyambung atau berkaitan erat itu. Ibaratnya orang disuruh di rumah aja, akhirnya untuk mengkonsumsi, membeli sesuatu hal terbatas. Terus produk pun juga berhenti untuk memproduksi. Yes, akhirnya semuanya bisa terkena dampaknya kayak gitu ya. Jadi tapi dari itu kita kena dampak, tapi harus melakukan sesuatu hal kepada ibaratnya masyarakat, yaitu tentang edukasi gitu. Edukasi itu udah sebenarnya tugas semua pihak gitu kan. Apalagi radio, insan yang ibaratnya dari dulu mempunyai peran untuk bukan hanya mencerdaskan bangsa, tapi juga untuk membantu pemerintahan dalam meringankan suatu beban pemerintah kan seperti itu. Jadi bukan hanya anjuran, tapi juga suatu gerakan yang dimana kita semuanya, kalau pemerintah bilang mungkin di wilayah Semarang atau mungkin Jawa Tengah ada namanya Joko Tonggo kayak gitu. Ya, Joko Tonggo, habis itu beberapa radio juga membuat ILM, membuat mungkin sandiwara dan lain sebagainya supaya bisa kita gerakkan. Ibaratnya apa sih Joko Tonggo itu kan lebih efektif daripada mungkin kita berbicara panjang lebar tentang Joko Tonggo, mungkin orang nggak begitu paham kayak gitu. Tapi dengan adanya ILM langsung, oh seperti ini, wah ternyata aku harus juga menjaga mulai dari diri sendiri, keluarga dan sekelilingku. Dari situ bisa diputus rantai dari COVID ini gitu Tias. Betul. Boleh kasih tips triknya Pak untuk menjadi penyiar radio untuk teman-teman di rumah juga? Oke. Ini kalau jadi penyiar tuh Tias mengingatkan saya awal mula di sini. Saya tuh sekitar bulan November 2006 sudah di sini. Terus selama 7 bulan saya juga di balik layar. Saya tuh di bagian produksi, editing. Waktu itu masih ingat bahwa peresmian Masjid Agung Jawa Tengah dihadiri Presiden waktu itu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono gitu kan. Saya itu pertama kali masuk di jurusan penyiaran itu obsesi saya menjadi seorang reporter kan kayak gitu. Karena apa? Kalau di dalam box saya pikir semua orang akan cepat bisa. Tapi ketika reporter kamu akan dihadapkan dengan begitu banyak pelajaran. Karena dari satu hari ke hari yang lain kamu belajar terus. Terus kalau kamu mampu menaklukkan seperti itu, ketika kamu di dalam box itu akan bisa lebih cepat kan seperti itu. Nah, setelah dari situ saya 7 bulan dipaksa untuk bersiaran. Bersiaran pertama kali saya ingat banget, bukan berarti dendam sama partner saya yang awal gitu. Saya siaran itu ya buat gitu kan. Habis itu baru opening aja gitu. Sudah kayak saya tuh merasa itu teman satu angkatan saya kayak gitu, merasa dia lebih senior ya memang kan waktu itu memang dia lebih pintar duluan dalam arti dia lebih pandai untuk berbicara, bersiaran dan sebagainya. Bahwa opening silakan Konan penyiar baru itu udah satu dulu. Ngapain pentingnya apa disebut penyiar baru? Oke Konan coba sebutin nomor SMS ya kan kayak gitu waktu itu kan sebutin kayak gitu. Kan saya belum hafal kan kayak gitu. Oh belum hafal loh. Oh iya penyiar baru dibilang gitu lagi gitu kan. Jadi nggak disupport malah dijatuhin terus kan kayak gitu ya. Soalnya kalau berpikirnya positif bisa juga, maksudnya oh ini untuk melatih mental kayak gitu. Tapi waktu itu saya lihat teman saya ini sengaja mungkin kan kayak gitu. Tapi ya itu jadi perjalanan. Habis itu saya bisa bersiaran sama rekan duet lain itu selalu ada yang support saya. Setelah dari duet, kalau saya nggak siaran duet nggak berani karena nggak bisa ngomong, nggak ada yang mancing. Sendiri belum berani kan kayak gitu. Terus teman saya sengaja. Yang paling tahu saya itu selain orang tua saya adalah keluarga berikutnya ya teman-teman dari kru Dais ini sendiri. Jadi mereka ada yang sengaja nggak berangkat, bilang bahwa bannya bocor, saya nggak bisa siaranan, kamu siaran sendiri gitu kan.
Akhirnya mau nggak mau kalau ngoperator saya udah bisa gampang kayak gitu. Tapi ngomong sambil ngoperator, nerima telepon, baca SMS, terus nyariin lagu, muterin, wah dalam waktu yang hampir bersamaan pusing. Akhirnya ngomongnya nggak lancar, akhirnya siarannya kacau, intinya gitu. Tapi dari hal-hal yang kita bilang bahwa aku kacau, aku takut dan sebagainya, kita bisa punya catatan evaluasi. Tapi dari itu pun juga saya paham untuk bagaimana cara bersiaran. Setelah itu pun juga saya nyoba bersiaran sendiri. Nah ternyata pelajaran hidup nggak berhenti sampai di situ. Akhirnya saya pernah mengucapkan beberapa kata-kata, ibaratnya opening, kita pasti ngomong bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya itu kalau orang Jawa ngomong keperucut, ngomongnya nggak lancar. Akhirnya pimpinan saya dengerin, ditanyalah ke bagian bagian pemimpin radio. Itu yang siaran siapa ya? Konan Pak. Suruh latihan lagi aja gitu, turun udara. Akhirnya saya turun udara, dan itu terjadi 2 kali, dan tiap turun udara kayak saya dikenai sanksi 3 bulan. Turun udara tuh berarti tidak boleh bersiaran. Nah, orang itu pilihan hanya 2 di posisi itu, menyerah, oh ya memang aku nggak bakatnya di sini kok, aku nggak mau, kayak gitu. Kadang orang tuh sering meratapi nasib dengan ibaratnya menina bobok kan, jadi kayak nggak apa-apa, memang kamu nggak bakat di situ. Itu bahaya, hati-hati. Ternyata Allah masih berkehendak untuk ayo coba lagi, pilihan kedua, bangkit. Akhirnya bangkit, siaran, ya mulai latihan lagi, siaran dan sebagainya seperti itu. Nah, untuk teman-teman semuanya, sebenarnya yang perlu dilakukan adalah mencoba, gitu kan. Nah, mencoba ya, pertama adalah mencoba dulu. Dari mencoba itu kita harus mempunyai guru juga sih. Ya, maksudnya guru dalam arti bisa teman juga yang lebih untuk bisa mengkoreksi gitu ya, senior. Terus bagaimana langkahnya kan kita bisa dituntun ya gitu. Setelah punya guru, kita langsung take action aja sih. Kalau dulu saya diwajibkan untuk bersiaran wajib pakai naskah. Harus pakai naskah. Ini pegangan, setidaknya benang merahnya kamu ngomongin apa, plotnya ini poinnya, ya udah habis itu kamu improvisasi, silahkan seperti itu. Ya, harus seperti ini. Naskah itu diperlukan untuk kita semuanya punya kontrol. Apa yang mau diomongkan, terus bagaimana situasi, kondisi dan sebagainya. Jadi nggak keluar daripada betul seperti itu. Jadi take action aja, coba gitu kan ya. Jadi dari situ dia nanti ketika ada salah, ya nggak apa-apa, orang hidup nggak mungkin nggak ada salah, kayak gitu. Namanya juga belajar. Nah gitu, kalau kamu nggak mungkin salah, atau mungkin guru maupun dosen, saya dari dulu tuh prinsip bahwa guru itu selalu ada poin yang dinamakan kesalahan. Selalu tuh maksudnya ya entah menyebutkan, entah menjelaskan dan sebagainya. Kalau saya fair, umpamanya dikoreksi sama murid nggak apa-apa lah kan, kayak gitu. Dosen pun dikoreksi sama murid nggak apa-apa kalau itu baik kan, kayak seperti itu. Makanya saya bilang kalau umpamanya pengajar sama siapapun yang memberikan itu perfect, berarti itu malaikat. Jadi untuk kalian semuanya jangan takut untuk melakukan sesuatu hal. Kalau salah, coba lagi dan coba lagi, seperti itu guys. Oke Pak, yang terakhir aja nih, harapannya untuk dunia penyiaran ke depannya itu apa ya? Harapannya lebih kreatif, teman-teman semuanya bisa menjadi konten kreator sekarang gitu kan. Silahkan untuk bisa buat podcast, buat sama teman sendiri, nggak harus datengin artis, musisi atau siapapun gitu. Nah kayak gitu. Saya cuma temennya artis. Ya kita kan semua temennya kan, kayak seperti itu. Maksudnya buat podcast itu ya udah pakai alat seadanya gitu kan. Jangan jadikan kalau saya punya alat yang begini, begitu, dan lain sebagainya, saya baru mau. Ya nggak bakalan kamu akan bergerak untuk maju gitu kan. Berkaryalah, sekecil apapun. Ketika berkarya, di-upload, habis itu dikomen sama netizen, ya
Itu tanda bahwa kalian cukup berhasil untuk bisa melewati yang dinamakan adalah membuat perhatian atau respons. Oke, untuk teman-teman semuanya, selamat berkarya ya. Saya harap juga semua insan media diisi oleh orang-orang yang kreatifnya out of the box tentunya. Jangan niru orang-orang yang mungkin yang dulu-dulu, karena masanya udah lewat. Yang dulu-dulu ya udah tutup, close, kita buat lagi sesuatu terobosan yaitu. Kalau dipikirnya kamu aneh, ya siapa tahu kamu agen perubahan kehidupan gitu kan. Karena kan semua orang sukses itu kayaknya dulu dibilang orang aneh. Itu yang nemuin, bukan nemukan ya gitu, yang menjual air putih yang namanya Aqua dulu dibilangnya kan aneh. Nah kan kayak gitu. Sekarang semua produsen bisa konsumsi air minum seperti itu. Jadi jangan takut untuk bisa menjadi pribadi yang kalian memang yakini. Terus cobalah, habis itu berkaryalah. Tunggu mekanisme semesta ini untuk mendukung kamu dan semangat. Begitulah wawancara atau intermezzo, apa ya namanya? Iya, intermezzo kita bersama Pak Konan di sini. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Pak Konan sudah meluangkan waktu untuk rias ini. Buat teman-teman itu tadi pesannya ya, jangan pernah menyerah, dan kalau misalnya jatuh bangkit lagi gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.